Orang mukmin menggunakannya untuk bekal, orang munafik menggunakannya untuk berhias, sedangkan orang kafir menggunakannya untuk bersenang-senang. Penyair berkata, ya khatibat dunya ila nafsihi, karena ada yang berkata, ya raqidal laili masruran bi awwalihi, innal hawaditha qad yatrukuna asharah. Abnal qurun allati kanat mun'imatan, dzakaral layada ikbalan wa adbaro. Hai orang yang tidur malam dan gembira dengan awalnya, sungguh bencana itu terkadang muncul dini hari. Ia habiskan masa-masa yang lalu menyenangkan dengan teringat malam-malam yang datang dan pergi. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'du. Melanjutkan daripada kajian Al-Mukhtasar lil Ihya Al-Muddin Imam Al-Ghazali, masih di dalam bab yang menjelaskan afatud dunia, kejelekan yang berkaitan dengan dunia. Seperti yang telah beliau jelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang memahami diberi pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dunia yang saat ini kita berada di dalamnya, maka hamba-hamba tersebut akan berupaya menjadikannya sebagai kemuliaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi orang-orang yang tidak Allah berikan pemahaman dari hambanya yang hidup di tengah dunia ini akan menjadikan dunia membuat dirinya tertipu sehingga merugikan dia dunianya dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyikapi semua yang berkaitan berkenaan dengan kehidupan di dunia, untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Ibnu Abbas berkata, yakni Abdullah bin Abbas, ya. Ibnu itu anak, Abbas nama ayah. Mafhum yang bisa kita pahami ketika ada periwayat, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, pahamnya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau ini adalah sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil bersama Nabi dan mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan kepada ini anak kecil, maksudnya Abdullah, terhadap perkara dan urusan agama, Islam, syariat, hukum yang berkenaan, dan ajarkanlah untuknya at-ta'wil, yang memahami daripada itu apa yang Allah maksudkan daripada Al-Quranul Karim, ya, kandungannya, isinya, makna daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaih, sehingga menjadi daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, bahkan yang paling banyak memahami tentang tafsir Al-Quran. Beliau berkata, nah ini Abdullah bin Abbas ini selalu disebut nama bapaknya. Tidak banyak yang didapatkan kemuliaan ini oleh
masing-masing para sahabat yang ada dengan yang berada dengan Nabi SAW sebagaimana yang didapatkan oleh Abdullah. Selalu bapaknya dimasukkan di dalam sebutan periwayatan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasannya peranan bapak itu memiliki kemuliaan bagi seorang anak jika seorang bapak tersebut, orang tua faham apa yang harus mereka bertanamkan dan berikan kepada anak. Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi radhiyallahu anhuma. Jadi kalau sahabat yang lain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau sudah ketemu kalimat an Ibnu Abbas, mesti radhiyallahu anhuma. Kalau anhu mufrad sendirian, kalau anhuma muthanna dua orang. Abdullahnya mendapatkan doa, berikut ayahnya juga mendapatkan doa. Abdullah ini termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, dikatakan lebih dari 2000 hadis Rasulullah yang beliau pernah dapatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peranan seorang ayah di dalam membimbing, dari kecil sudah didekatkan dengan Nabi, dari kecil sudah mendapatkan doa dari Nabi, dan dari kecil juga sudah mempunyai wawasan yang luas. Anak kecil yang sudah mempunyai wawasan akhirat yang sangat luas, hingga beliau pernah suatu ketika penasaran, ingin tahu bagaimana Nabi itu kalau sholat malam, ibadah Nabi di malam hari. Penasaran nih anak kecil kepada sang kekasih Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal menginap di rumah tantenya dan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ibadah di malam hari. Salah satu istri Nabi adalah acilnya atau tantenya Nabi Abdullah. Dirawat ini mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia 3 bagian. Allah menjadikan dunia 3 bagian. Dikatakan ulama, dikatakan juga Allah ketika mendatangkan dunia kepada manusia, maka sepertiga akhirat diambil. Mafhum? Allah kasih dunia kepada dirimu, sepertiga dari akhirat diambil sama Allah. Nah, pintar-pintar kita. Yang kekal itu urusan akhirat, tapi ketika Allah kasih dunia, kamu minta dikasih sama Allah itu yang kamu minta terhadap urusan dunia, harus sepertiga diambil. Barternya seperti itu. Tukar tambahnya adalah seperti itu. Kalian minta dunia kata Allah, aku kasih, tapi akhirat yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian kerjakan dari ibadah-ibadah yang bernilaikan akhirat, aku ambil sepertiga. Lihat ulama kita, para salafun salihun itu kalau Allah kasih dunia kepada mereka menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Takut ini dunia gantinya adalah akhirat yang mereka lama susah capek kumpulkan diambil sama Allah. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran, sehingga para ulama yang min ahli ma'rifah, min ahlillah, hamba-hamba pilihan Allah di atas muka bumi ini, saat mereka menerima dunia, mereka selalu memohon kepada Allah terlebih dahulu, bersyukur, mengucapkan hamdalah atas rizki atau nikmat yang Allah berikan dari perihal dunia. Tapi juga mereka meminta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan ini sebagai pengganti daripada akhirat yang telah kau anugerahkan juga kepadaku. Jadi nilai-nilai akhiratnya tidak berubah,
semakin meningkat, bahkan mereka mengetahui tujuan dunia yang Allah berikan, Allah kasih untuk mereka sebagai tunjangan untuk mendapatkan akhirat lebih dari apa yang saat itu sudah ada pada dirinya. 3 bagian kata Abdullah bin Abbas, dunia ini dibagi sama Allah, dijadikan pertama bagian untuk mukmin. Nah, kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk daripada mukmin yang mendapatkan bagian ini. Pertama, 1 bagian untuk orang mukmin. Bagian kedua Allah kasih untuk orang munafik, dan bagian ketiga Allah kasih untuk orang kafir. Adapun orang mukmin digunakan dunia itu untuk bekal. Jadi ketika Allah memberikan dunia kepada kita, kalau cerminan mukminin, orang yang beriman, yang faham terhadap bagian dunia yang ada padanya, yang Allah kasih padanya, mau itu harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, mereka akan gunakan daripada bagian dunia itu untuk bekal akhirat, untuk bekal akhirat, hingga jadilah dunia yang Allah berikan bagiannya untuk hamba ini dinamakan dunia mahmudah, dunianya terpuji, dunianya terpuji. Karena dunia ini dikatakan Imam Al-Haddad juga terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, dunia mahmudah yang terpuji, yang menjadikan si pemiliknya, yang dikasih sama Allah, si pemilik dunia ini, terhadap dunia yang terpuji tersebut digunakannya untuk kebaikan dan menjauhkan dia daripada keburukannya, keburukan dunia itu sendiri. Jika itu yang ada pada dirinya, artinya dari dunia yang ada pada dirinya, tampil banyak kebaikan, digunakan dunia tersebut untuk amal saleh, untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, untuk dikeluarkan di jalan Allah, untuk disedekahkan dan diinfakkan, mendapatkan ridha Allah, berarti dunia yang Allah beri pada dirinya itu terpuji. Yang kedua, mubah, dunia mubah, dunia yang sifatnya mubah. Mubah itu terpuji, tidak terhina juga tidak, mubah. Dia tidak terbawa suasana keduniaan yang ada padanya akan perkara yang diharamkan atau tidak disukai Allah, ya. Namun tidak juga digunakannya untuk perkara yang bisa mendatangkan keuntungan baginya di akhirat. Ini mubah. Itu dunia yang kedua yang terpuji. Lihat, sebaik-baik dunia yang ada di tangan kita, ketika kita bisa menjadikannya terpuji di mata Allah. Lalu yang ketiga kata Imam Haddad, dunia yang terlaknat, madmumah, tercela, hina, ala nassil Quran bin nassil Quran wal hadis, yang khususnya itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, artinya hinanya dunia di dalam kacamata Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad. Itulah dunia yang menjadikan dengan sebab dunia yang ada pada dirinya itu dia menjauh dari Allah, digunakannya untuk maksiat, digunakan untuk perkara yang tidak diridhai Allah, bahkan dia tidak jadikan itu dunia untuk kebaikan-kebaikan atau yang mendatangkan pahala.
Nah, ini tercela bagi orang tersebut, ya. Kalau kita pahami daripada konteks dunia ini di dalam Al-Quran, binasil Quran, Allah Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah percantik, Allah perhias, ya, dunia ini diperhias, dipercantik. Karena kalau tidak diperhias, manusia itu diperhias apa yang dilihatnya. Kalau menurut dia buruk, jelek, nggak mau dilirik. Seperti itulah kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat ini, dunia itu pada manusia diperhias, dipercantik. Kemudian timbul kecintaan terhadap apa yang dihiasi. Kemudian adanya di situ syahwat, keinginan terhadap dunia yang dipercantik ini tadi kepada manusia tadi. Pertama, dalam urusan wanita, perkara perempuan. Makanya perempuan itu kalau keluar dari rumah hendaknya wajib atas dia menutup dirinya, auratnya. Supaya apa? Supaya laki-laki yang melihatnya tidak melihat dia dalam keadaan berhias. Kalau sudah dilihatnya berhias, maka akan timbul suka. Kalau sudah suka, maka akan terjadilah perkara yang tidak diharapkan. Karena di situ iblis itu tidak akan pernah tinggal diam, hatta wanita tersebut tidak cantik bisa dibuat oleh iblis mata yang melihat dari laki-laki menjadi seolah cantik. Zuyina, diperhias, dipercantik, yang berakhir dengan penyesalan karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wal banin, anak-anak keturunan, ya, diperhias. Anak-anak di sini yang dimaksud memang adalah anak keturunan, bisa maknanya juga pengikut. Kalau dia seorang alim, seorang guru, muridnya banyak, banin, anak-anak, muridnya, pengikutnya. Apa kalau di media sosial sekarang ini followersnya banyak, diperhias sama, dipercantik sama setan, followersnya banyak, temennya di situ banyak, nggak tahu temennya itu siapa, pokoknya pengikutnya banyak pengikutnya. Kiranya pengikutnya itu bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Gara-gara banyak pengikut timbullah sifat ujub, bangga. Nah, itu penyakitnya dunia, ya. Banyak pengikut atau banyak keturunan, ya, banyak anak, dihiasi. Ya, kalau ente mampu menggunakannya itu untuk kebaikan akhiratmu, maka dia akan terpuji. Ente banyak anak, didik, kenalkan siapa Tuhan dan nabinya, ajarkan Al-Quran. Ente banyak pengikutnya, bimbing mereka ke jalan yang lurus, kenalkan mereka kepada Tuhan, nabinya, bermanfaat. Tapi kalau cuma untuk ujub, bangga-banggaan dengan banyak pengikut, banyak keturunan, banyak anak, itu akan menjadi hujah atas dirinya. Dia akan menuntut atas dirinya. Wal mugantarati wal ganatiril mugantarah. Apa namanya? Ganatir itu sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang banyak, memiliki nilai. Itu semua dihias, dipercantik.
Dengan sebab itu apa? Takut kehilangan aset kah, hartanya kah, jabatan kedudukan kah. Hanya dia takut untuk, dan dipertahankan bagaimana caranya itu tidak berkurang. Ini sesuatu yang berharga menurutnya tadi. Apa saja termasuk dari yang berharga ini? Minadz zahabi wal fiddah, emas, perak, karena itu dulu dipakai seperti itu, emas, perak, hatta sampai sekarang berharga, cuma tidak dijadikan untuk transaksi, ya, melainkan diubah dengan kertas, dengan bentuk kertas, padahal itu permainan semua, ya. Bentuk kertas, emasnya diambil sama orang-orang Yahudi, orang-orang yang menciptakan tuh kertas. Kertasnya dikasih ke kita, dibuat kita itu yakin itu adalah harganya seperti harga emas, padahal kertas. Kalau emas emang emas, nggak bisa yang dikatakan. Perak nggak bisa yang dijadikan kertas, tapi dibuat itu kertas seolah-olah emas, dibeli dengan emas, batangan gitu. Kasihnya kertas. Nggak mungkin ente bawa emas kemana-mana untuk jual beli. Oh, iya juga ya katanya. Nah, ini kami gantinya alatnya bentuknya kertas. Namanya apalah, dolar kah, pound sterling, rupiah, semua itu perhiasan. Minal ganatiril mugattarah, minadz zahabi wal fiddah. Nah, perhiasan kan namanya yang dihias itu kalau hilang dia akan orang tersebut yang memiliki, yang merasa bahagia dengan perkara-perkara ini, mau itu emas, harta, kekayaan, jabatan kah, akan bingung, gelisah, takutan. Oh, dolar naik ini, oh dolar anjlok ini, oh harganya ini tinggi. Kata keluarga saya bilang, harga cabai 200.000 lebih, tembus 1 kilo. Kaget. 2.000 saya bilang. Ya, 2.000 artinya 2.000 pak cemen, ya, jadikan 2.000. Sekalipun harga sekilo 2 juta, masih 20.000. Jadi enggak, itu kayak gimana ya kita itu dibuatnya sama ini permainan dunia gitu nah. Jadi dibuat kita itu ya permainan, iya dimainkan juga iya. Nah orang beriman tidak mau seperti itu, mau dolar naik, mau ini, mau harga ini, pokoknya apa yang sekarang ini sering kita dapatkan ini kan ribut atau bagaimana lah. Orang yang tidak tertipu dengan ini dunia, mereka paham bagaimana cara bersikap. Al-khailul musawwamah, kuda. Kalau sekarang ini mobil mewah, kendaraan mewah gitu kan, dihiasi semua itu dihiasi semua dan dijadikan bangga-banggaan satu sama lain. Ini tahun terbaru nih, ini tahun terbaru, harganya sekian. Kalau udah parkir tempatnya khusus, ya salam, parkir VIP dibuat itu. Ya. Kalau parkir VIP di mana ente masuk satu tempat, diparkirkan sebelah ente. Kalau mau dikasih khusus, ente nginep di hotel, ya bawa masuk kamar ente VIP gitu lah. Tapi kalau sama rata di pinggir tempat, cuma beda dikasih pembatas, udah sama aja. Tapi kesannya itu dibuat gimana? Nah itulah dunia. Sehingga kita dibuatnya lupa kepada yang memberikan itu nikmat, ya. Jadi ini bukan mahmudah, jadinya nanti madmumah, tercela gitu. Tercela bukan isinya, bukan dunianya, tapi dunia itu membuat yang si manusia ini menjadi tercela dan hina di mata Allah gara-gara tertipu tadi. Wal an'am, hewan ternak,
Hewan ternak itu kan harta semua tuh. Hartanya, kekayaannya, asetnya di mana-mana. Oh, di setiap bank ABC ada semua. Ujung-ujungnya di akhir hayat Allah kasih tahu baru. Setelah kalian tahu semua ini yang kusebutkan, perempuan, pengikut, anak, emas, perak, kendaraan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, dalika, semua itu tuh yang kusebut kata Allah. Ini kalau kita mau paham, mudah-mudahan Allah kasih kita pemahaman, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemahaman dan kita paham. Ada orang yang nggak mau paham, sudah dikasih tahu Allah tetap dia nggak mau paham. Nah, mudah-mudahan kita dikasih pemahaman serta paham. Zalika itu kata Allah mata hayatid dunya, kesenangan tapi sifatnya sementara, nggak kekal. Hiburan, kehidupan dunia. Nah, yang kedua kehidupan dunia. Hatta dunia punya umur hidup. Yang namanya hidup mesti lawannya mati. Dunia ini pun ada umur gitu. Nah, yang tadi kesenangan tadi ada batasan, artinya tidak kekal, nggak selamanya. Termasuk dunia ini hayatid dunia, itu cuma kesenangan, tidak kekal. Dan dunia ada masanya bakal hancur, bakal dihancurkan. Kama bada'na awal nu'idu, sebagaimana dulu kami menciptakan, kami kembalikan lagi sebelum tidak ada lagi cipta, seperti tidak ada sebelum ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan kami ciptakan kata Allah, akan kembali lagi sebagaimana sebelum kami ciptakan. Artinya tidak ada apa-apa, yang ada cuma Allah yang menciptakan. Dan disitulah kepada Allah lah kita kembali. Semuanya termasuk kita akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita kembali dalam keadaan Allah dari dunia ini menuju perjumpaan dengan Allah, jangan kita sampai tertipu di dalam fase saat ini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ya, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Biyadihi malakutu kulli syai', di genggamannya semua, segala sesuatu itu di genggaman Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya akan kembali. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan ini. Nabi SAW pernah dikasih Allah dapat rezeki kambing. Bilang Rasul kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, potong bagi-bagikan, semuanya bagikan kepada orang yang butuh. Sedekahkan kepada fuqara, masakin. Saat dipotong-potong sama Siti Aisyah, beliau teringat sampai kepada potongan paha. Ingat, oh Nabi paling suka paha kambing. Disisihkanlah untuk Nabi itu paha, karena beliau tahu suaminya Rasulullah suka kambing bagian pahanya. Nah, yang lain disedekahkan semua. Saat Nabi tiba, Nabi tanya, sudah sedekahkan semua? Sudah dibagikan semua? Kambing yang tadi aku titip, semuanya sudah aku bagikan ya Rasulullah, kecuali bagian paha. Aku sisihkan untuk engkau makan. Kata Rasulullah, semua yang kau bagikan kekal, kecuali ini. Kecuali ini paha. Artinya ini paha untukku, untukmu, untuk kita keluarga Ahlul Bait, ya. Dan itulah rezeki kita.
Yang kau bagikan kekal di sisi Allah. Artinya pahalanya sudah ditahan sama Allah, disimpan pahala sedekahnya. Nah yang ada ini, sisa ini tidak ada pahala ini ya, cuma untuk kita nikmati, untuk kita nikmati. Artinya semua itu di genggaman Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang kita titipkan selama kita masih hidup itu akan dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan Allah dari apa yang kita titipkan. Jadi kesimpulannya, dzalika mataul hayatud dunya. Dunia itu kesenangan, dan dunia itu sendiri ada batasan. Di ayat lain Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun. Jangan kamu tertipu, maghrur dengan apa yang dilakukan orang-orang kafir, programnya kah, apa yang dibuatnya kah, semuanya. Sekarang elektronik yang ada mereka jadikan ini buatan mereka, ini made in kuffarul yahud itu. La yaghurrannak, jangan sampai kamu tertipu, kata Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, dijelaskan sama kita. Artinya jangan kamu tertipu apa? Kamu habiskan umurmu untuk sesuatu yang gak bermanfaat terhadap ini elektronik. Mata kotor dengan melihat maksiat di dalamnya, padahal kita bisa menggunakannya untuk kebaikan. Nah, gitu. Berarti orang yang tertipu ketika yang dipegangnya dari elektronik apapun itu namanya elektronik, yang penting yang dibuat sama orang-orang kafir itu, yang kita jauh dari Allah, berarti kita tertipu. Tapi kalau mereka tuh menyiapkan kita gunakan untuk akhirat, mereka yang tertipu. Nah, itu ente mau yang mana? Ente mau ditipu sama mereka atau ente menipu mereka? Kalau menurut saya lebih baik kita tipu mereka gitu ya. Makasih aku ndak capek mikirkan untuk bikin buatnya bagaimana gini. Alhamdulillah Allah kasih rizki untuk aku bisa mendapatkan dan membelinya ya. Aku tahu tujuanmu supaya aku melihat yang tidak halal kulihat, mendengar yang tidak halal mendengar, membaca yang tidak halal untuk dibaca. Ku tahu kau ciptakan itu, tapi ku gunakan sebaliknya. Itu lebih mulia, lebih bagus seperti itu. Berarti siapa yang tertipu, kamu atau aku? Kamu yang tertipu. Dia ngomong sama elektroniknya. Tapi kalau hari-hari ngeliat chat buka Facebook, chat buka IG, chat buka Twitter, chat buka ini, kok asek rasa kresek kosok, atas bawah, ngelihat apa ndak tahu, semua akhirnya diikuti. Yang mukminnya, yang mukminatnya, ada yang jagat joget buka aurat gara-gara iklan yang mereka tawarkan ya, diikutin. Yang ikutin mukmin ya, tahu mau yang mukminnya yang mau pakai cadar kagak pakai cadar apapun, yang dengan statusnya ini maghrur. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu terhadap tipu daya yang dibuat daripada kegiatan yang diatur, yang dirancang sama orang kafir, kata Allah kepada diri kita, wahai mukmin, yang ada di setiap bumi ini, di setiap negeri, di setiap tempat. Mereka masukkan itu, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani itu nggak bakal pernah tenang hidup ridho sampai kamu ngikut kepada dia. Baru dia tenang. Gimana cara kamu ngikut kepada mereka? Apapun diciptakan, dibuat, diatur samanya sehingga kita mengikut kepada dia. Oh subhanallah, rahasia mereka itu dikasih tahu kepada kita oleh Allah. Tapi kitanya udah dikasih tahu rahasia, nggak mau tahu. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Allah udah bilang ini orang Yahudi Nasrani, dia nggak bakal pernah ridho sampai kamu mengikut kepada mereka. Artinya kamu ngikut kepada mereka, kamu tinggalkan Nabi Muhammad dengan berbagai macam aktivitas yang mereka adakan, yang mereka ciptakan. Tujuannya kamu ngikut cara mereka. Mau dari cara pakaian, mau dari cara makan, mau dari cara apa gitu. Sementing ngikut kepada dia. Diciptakan sendok sama garpu ya. Garpu ditaruhnya di sebelah kanan, sendok ditaruhnya atau pisau gantinya. Akhirnya kalian makan pakai tangan
ke tangan kiri, dibalik sama dia, ada dibalik. Penting kamu ikut aku, kata mereka. Itu programnya dia. Cerdas, pinter gitu loh, pinterin. Kamu tuh pinter, mukmin tuh pinter. Jangan mau dibodohin. Tapi kalau orang pinter membodohi mereka, oh bagus, tidak apa-apa. Apa menurut kita tidak terdeteksi apa yang kita lakukan dari alat-alat ini? Yang tidak terdeteksi semua ada di server mereka tuh. Tahu semua mereka isinya. Tahu semua. Ketika kamu gunakan untuk sesuatu yang mengikuti kemauan mereka, dikasihkan lagi yang lebih bagus. Dia punya program supaya kamu lebih giat lagi untuk mengaplikasikannya. Tapi ketika dilihat, dicek sama dia, oh ini kok agama semua, Quran, hadis, nasihat, ini dan itu, dan tidak ada itu dikasih tawar-tawaran yang sesuai keinginan mereka. Bisa jadi ente di blognya tiba-tiba ditutup sama dia, ini merugikanku, ini menguntungkan Islam aja, ini nah dirugikan di blognya ente di ini. Andaikan semua penduduk Tarakan ini yang menggunakan medsos ini semuanya bernuansa Islami, nah, lihatlah apa yang akan mereka lakukan kepada pemegang handphone di Tarakan ini. Akan dibikinnya kacau sama mereka, karena mereka yang bikin program hal-hal yang negatif. Ya, kita ikutin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan, kata Allah, jangan diikuti. Apapun yang mereka lakukan orang-orang kafir di setiap negeri atas bumi ini, jangan diikuti. Yang kalian ikuti itu dalika apa namanya, hayatid dunya, dalika mataul hayatid dunya, mataun qalil, ya, mataun qalil, kesenangan sedikit, kesenangan sedikit, tapi kesenangan yang abadi, yang banyak, yang luas. Apa? Kamu ingat sama Allah, kamu dekat sama Nabi. Untuk kesenangan yang nggak bisa diumpamakan, diibaratkan, kecuali orang yang bisa merasakan, mana bisa dengan huruf dan kata-kata. Karena ini babnya udah lautan iman yang bermain, lautan hati. Cuma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sudah kesenangannya sedikit, tempat kembalinya neraka seburuk-buruk tempat. Yang ngikutin ya udah ngikut lah, baliknya nanti ke sana, waliyadzubillah. Allah lindungi kita, Allah lindungi kita. Jadi untuk orang yang beriman, dunia ini, bagian dunia untuk mereka jadikan bekal. Tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ulul albab. Bekal sebaik-baik bekal takwa, ya, jadikan elektronikmu nilai-nilai takwa semua di situ, ya, jadikan mediamu media takwamu kepada Allah sebagai bekal akhiratmu, ya, jadikan apa namanya akun untuk sebagai bekal takwa akhiratmu, ya, sehingga dunia yang ada pada dirimu terpuji. Tapi bagi orang munafik, menggunakannya untuk berluas. Berluas di sini maksudnya bermain-main. Dan untuk orang-orang kafir bersenang-senang. Makanya tadi Allah bilang mata senang-senang, untuk bersenang-senang. Artinya itu semua tidak mungkin boleh harus ada pada orang yang beriman. Kalaupun ada pada orang beriman, dia gunakan untuk bekal, bukan untuk bersenang-senang, berluasa, tidak bangga-banggaan, tidak. Tapi dia gunakan untuk berbekal akhiratnya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang dunia yang Allah kasih kepada seorang hamba, hingga dia melihat tempat kembalinya dan keutamaan daripada harta yang dikeluarkan di jalan Allah, sedekah atau infaknya. Dia minta ditunda gitu, minta ditunda ini mati gitu.
cuma untuk mensedekahkan, menginfakkan harta yang ada padanya, yang ada pada dirinya saat itu. Nggak bisa, kata Allah. Kayak sedekah, sebaik-baik sedekah yang paling disukai Allah, sedekah saat kita masih muda, ya. Sedekah, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah karena Allah, untuk Allah. Yang bersedekah orangnya kaya, banyak duit, Allah suka. Masih muda, Allah suka. Ya, bukan sudah tua, sudah ingat mati, sudah takut, baru dia mengeluarkan itu. Enggak, waktu masih seger-segernya dia, dan dia ada kelebihan harta, artinya orang yang mampu, dia bersedekah, Allah suka. Tapi yang lebih Allah suka, yang muda, yang hidupnya pas-pasan, dia bersedekah. Nah, kalau orang kaya kan umrah, memang kaya, udah seharusnya, banyak duit, udah seharusnya, tapi hidupnya pas-pasan, masih disisihkan untuk sedekah, mengharap ridho Allah. Ini yang paling disukai sama Allah, ya. Kalau dilakukannya, Allah paling suka orang yang beribadah. Saat umurnya udah tua, Allah suka. Tapi yang paling disuka Allah waktu dia masih muda dan sehat, ibadahnya getol, kuat, semangat. Kalau yang udah tua, wajar, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, udah bau kencur nih, maksudnya kencur di tanah. Udah bawa tanah, dia baru kuat mau ibadah, itu bagus, Allah suka. Tapi kalau dia masih muda, semangatnya kayak gitu dalam ibadah, taatnya, paling Allah suka. Bilang Nabi, jangan sia-siakan masa mudamu, belum datang saat tuamu. Jangan sia-siakan saat kamu kaya, sebelum nanti kamu miskin. Jangan sia-siakan sehatmu sebelum nanti kamu sakit. Jadi dia melihat, ya udah dekat mati, hartanya banyak, baru mau sedekah, minta tunda, tidak dikasih lama waktu, tidak ditunda tadi sama Allah, tidak dikasih penundaan, ya udah waktunya tiba. Fa as-saddaqa wa akun minas salihin fala yu'akhirullahu idza ja'a ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Ayat sebelumnya itu atul hukum amalukum alalukum handikillah. Nah, bukan. Maknanya, intinya, artinya ketika datang apa yang dilihatnya sebelum menjelang ajalnya, dia berkata, ya Allah, tangguhkan sesaat aja. Tangguhkan sesaat aja, kalau salah di surat Al-Mu'min, untuk aku bisa bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Kata Allah, nggak bisa, udah waktunya tiba, kamu minta tangguhkan. Kemana waktu yang sebelum-sebelumnya? Kamu apakan waktumu yang sebelum-sebelumnya? Waktu dia minta ditangguhkan tuh karena dia sudah melihat, ada yang mau cabut nyawanya nih, masih hidup, masih sadar, tapi dia udah yes. Kadang-kadang manusia itu merasakan ajalnya dekat tuh, dia merasakan. Nah, saat tiba rasa seperti itu, enggak bukan patokan, tapi ya kadang-kadang enggak ada sama sekali. Ini sebagai teguran dari Allah bagi kita yang memiliki atau dikasih sama Allah kelebihan dalam perihal dunia. Tapi kita tidak paham bagaimana cara pengaplikasiannya. Harta banyak, jabatan tinggi, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, ini sebagai teguran untuk orang-orang seperti itu. Nah, akhirnya dia minta tangguh, ya nggak bisa. Kalau sudah datang waktunya, wala sesaat, dimajukan, dimundurkan, mati, ya udah mati. Tapi bagi dia tuh penyesalan luar biasa nih orang. Kenapa enggak dulu seperti itu? Ya begitulah, memang penyesalan enggak mungkin di awal. Ya. Tidak mungkin penyesalan itu dia di awal. Nah, untuk orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Dia jadikan bekal, dia jadikan untuk orang kafir bersenang-senang. Tipuan semua. Keinginan atau syahwat bagi menikah, ya masih menikah. Apa selamanya ente begitu? Umurmu, tenagamu enggak. Kalau udah tua, udah berubah. Yang
suamimu keriput, istrimu keriput, mau pakai alat apapun dari Korea, mau operasi plastik, tetap kau bakal keriput. Nah, operasi plastik berangkat ke Korea, Masya Allah, besok berubah lagi sudah keriput. Kalau nggak besok tahun depan, nggak tahun depan 10 tahun lagi berubah lagi. Itulah keadaan dunia, ya. Nggak akan ada yang namanya kekal di sini, bakal banyak harta, begitu juga besok juga bakal habis. Oh, banyak kekayaan dia waktu masih muda keliling dunia, nanti tiba waktunya kamu nggak bisa bergerak, malas, tapi duitmu banyak masih, duitmu 7 turunan udah habis, hartamu 7 turunan, tapi ketika masanya datang, sungkan betul aku mau ke sana, jauh betul, sakit pinggang udah kuat aja udah masanya ada gitu, nggak akan namanya nggak kekal, nggak berkelanjutan seperti sebagaimana yang kau inginkan. Seperti itulah dikatakan Allah, maksud daripada firman Allah, dzalika mata'ul hayatud dunya, kesenangan sesaat. Dunianya juga akan dihilangkan. Penyair mengatakan, ya khatibat dunya ila nafsi tanaha an khitbatiha taslam. Orang yang meminang dunia untuk dirinya, hati-hati. Ya, jangan kamu pinang, karena ketika kamu minang nanti celaka, selamatmu itu dengan tidak meminangnya. Innallati taktubu ghaddara, lawan kata amanat ghaddara, khianat. Yang kamu pinang itu pengkhianat. Masa mau menikahi wanita pengkhianat? Masa mau menikahi atau meminang dunia gitu? Ajib. Kalimat meminang ini ditamsilkan ke siapa kira-kira? Kamu laki-laki, yang kamu pinang tuh laki atau perempuan? Seorang wanita kan? Sampai perempuan sama dunia aja kurang lebih 11-12. Perumpamaan dunia ini fitnah di dalamnya ini seperti perempuan. Perempuan, dunia adalah perempuan. Kalau tidak seperti itu, Nabi tidak diperlihatkan sama Allah seorang wanita yang cantik memanggil ketika perjalanan Isra. Siapa yang diperlihatkan? Wanita cantik, dandan, merayu Nabi, tidak digubris sama Nabi, nggak dipeduliin. Betul kata Jibril, kalau kau penuhi panggilannya maka akan tertipu binasa umatmu semua. Yang manggil siapa? Perempuan. Yaitu dunia, kata Jibril. Allah kasih tamsil dunia itu ibarat perempuan. Kayak jadi perempuan jangan mau disamakan dengan dunia. Nah, pasti di mata Allah dunianya hina. Jadilah perempuan yang selalu dekat kepada Allah. Jadilah kalian perempuan seperti istri para nabi dan rasul. Jadi orang-orang saleh. Jadilah seperti seorang wanita Abiyatul Adawiyah. Jadilah seperti wanita Khadijah. Khadijah itu punya dunia nggak dikasih sama Allah. Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi, bukan sepertiga, bukan setengah, 3/4. 3/4 bisnis kekayaan perputaran uang di kota Mekah itu dipegang Khadijah. 3/4 lebih gede dari setengah ya. Di tangan Khadijah itu 3/4. Bukan seperempat, bukan separuh, 3/4. Sisanya itu berapa? Sisanya 1/4 ya. Itu para orang-orang kaya yang lainnya, mau laki mau perempuan. Tapi 3/4 itu Khadijah sendiri yang pegang. Perputaran keuangan itu, bayangkan 3/4 kekayaan ditarakan dipegang satu orang, sisanya yang lain semua. Itu yang terjadi pada istri Nabi Muhammad, namanya Khadijah. Kemana tuh duit, harta kekayaannya, kemana dikemanakan? Semua dikasih kepada Allah untuk Nabi. Ketika menjadi seorang istri, ya Rasulullah, ini harta kekayaan, gunakanlah di jalan Allah. Apa yang kau butuhkan mau kau apakan, lakukan. Akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan bawa harta, ninggalin harta? Enggak.
Akan diriwayatkan saat menyusui Siti Fatimah itu yang keluar darah bukan susu. Wanita miliuner namanya. Seorang wanita menyusui anak itu yang keluar bukan susu putih, itu bukan darah. Bagaimana orang kaya seperti itu? Artinya habis dia punya harta di jalan Allah. Tapi lihat perbuatan yang dia dapatkan, hasil daripada pengorbanan dia terhadap dunia yang dijadikan itu terpuji, dunianya dijadikan, dibuatnya terpuji. Turun Jibril bilang kepada Nabi, sampaikan kepada Khadijah dapat salam langsung dari Allah. Inna salam yugri'uhas salam. Ya. Sampaikan Nabi, ya Khadijah, ini Jibril datang untuk menyampaikan pesan dari Allah kalau Allah menitipkan salam, membacakan salam untuk dirimu. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Tenang, bangga, bahagia, senang, tapi bawaannya itu mutmain. Ya. Faqra alaihi ala Jibril salam, alaikas salam, ditujukan kepada Nabi karena Nabi perantaranya. Alaikas salamu ala Jibril salam wa alallahi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam untukmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai suamiku, dan untuk Jibril yang menyampaikan kepadamu salam dari Allah, dan untuk Allah assalam. Dibalas 3 salam sama Siti Khadijah, buat Nabi, buat Jibril, buat Allah, tapi salamnya langsung dari Allah. Dan sampaikan kepadanya, Allah udah siapkan gesar itu istana yang Allah khususkan untuk Siti Khadijah, udah dipersiapkan sama Allah di dalam surga. Dindingnya itu dari berlian berwarna merah, ya. Kemudian lantainya itu dari air, tapi tidak buat tenggelam ya. Allah alam, namanya surga nggak bisa kita gambarkan aja, nggak bisa udah. Yang pasti ini hasil daripada pengorbanan dunia yang dikeluarkan dari seorang wanita. Jadilah mukminah wanita seperti itu. Jangan jadi wanita-wanita yang tidak bisa dijadikan panutan tauladan. Begitu juga dengan kita Nabi Muhammad. Abu Bakar dari sisi laki-laki, tujar orang tajir, kemana hartanya? Semua di jalan Allah. Utsman bin Affan, gimana mendapatkan doa Nabi, tidak akan mencelakakanmu, memudaratkanmu hartamu dari apa yang kau lakukan saat ini waktu peperangan Tabuk. Paling banyak Utsman bin Affan mengeluarkan harta di jalan Allah untuk peperangan Tabuk. Didoakan Nabi, tidak ada yang memudaratkanmu mulai hari ini dan seterusnya, karena doa. Saking senangnya Nabi itu ada bantuan dari orang-orang yang faham untuk jihad fisabilillah nih. Hanya dapat doa Nabi seperti itu. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Jadi janganlah dipinang. Masa kita mau meminang orang berkhianat? Dan jangan mau perumpamaan wanita itu seperti dunia, walaupun Allah telah menggambarkannya, Nabi telah menjelaskannya. Dunia perumpamaannya seperti wanita, sebaik-baik wanita yang tidak mau dirinya disamakan dengan dunia. Artinya ya menjadi dunia jadi sorotan orang. Ya gimana caranya? Ya tutup dirimu, tutup dirimu. Bila orang bijak menguji dunia, terungkaplah baginya ya seorang musuh berbaju teman. Jadi kalau menyikapi masalah dunia, mana yang lebih bagus? Yang paling baik bagaimana? Ada kalanya Allah mendatangkan dunia kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang, karena Allah itu tahu kalau nih orang dimiskinkan dia akan kufur. Ada kalanya Allah menahan ini orang daripada kekayaan menjadi orang kaya, karena Allah tahu kalau dia kaya dia kufur. Bisa jadi Allah memberikan kita sakit, kalau tidak sakit kamu akan kufur. Allah kasih kamu sehat tidak sakit, kalau kamu sakit kamu akan kufur. Allah kasih kamu sakit tidak sehat, kalau kamu sehat kamu kufur. Artinya Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Seburuk-buruk orang miskin yang pengen kaya jadi orang kaya. Sebaik-baik orang kaya tidak takut miskin. Seburuk-buruk orang miskin
sejelek-jelek orang miskin, katakan ulama, yang berangan-angan pengen kaya. Sebaik-baik orang kaya yang tidak khawatir, takut, histeris, gila, bunuh diri saat dia miskin. Camkan tuh. Lalu mana yang paling baik? Yang paling baik yang ada pada kita saat ini. Nggak usah berangan aneh-aneh. Oh, pengen jadi orang kaya ya. Yang paling baik saat ini kamu, yang ada saat ini, yang paling baik. Allah kan maha tahu mana yang paling baik. Yang paling baik yang saat ini kamu dapatkan darinya. Kalau besok bagaimana kamu jadi orang kaya, itulah yang terbaik dari Allah. Jangan sampai kamu terfitnah. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Ya. Kamu dikayakan, dilihat syukur atau enggak. Kamu dimiskinkan, dilihat sabar atau tidak. Semua ujian. Nggak ada di dunia nggak ada ujian, tidak ada. Yang miskin melihat orang kaya, nyaman betul. Yang kaya melihat orang miskin, nyaman betul tuh, bisa dia tidur di pelataran lantai. Aku susah tidur di lantai. Bagaimana tuh orang bisa? Dari jendela istana kerajaan, seorang raja melihat di pelataran depan pagar istananya itu ada mengalir sungai. Ada orang tua berteduh di bawah pohon dengan roti keras, makanan. Tidur dia, tidurnya melantai di tanah. Waktu bangun dilihat sama ini sang raja. Apain nih orang? Diambil, dibuka wadah bekalnya, ambil dia roti, diambilnya air sungai, dicelupnya untuk melembutkan roti yang keras ini tadi. Makannya, diminumnya itu air. Segala puji bagi Allah untuk nikmat peneduh makan dan minum. Dia memuji Allah. Kaget ini si raja ini. Nyaman hidupnya, masih bisa dia memuji Allah dengan keadaan seperti itu. Bilang pengawal, panggil dia. Panggil dia. Dipanggil lah sama pengawal. Kenapa anda dipanggil? Anak nggak melakukan kesalahan. Nah, pokoknya dipanggil, ikut aja sudah. Kalau udah sang raja manggil, panggil udah. Penuhi panggilan, datanglah. Bilang raja, ajak dia lewati ruang makan, ruang tamu. Dan di sepanjangan meja itu jamu makanan yang paling hebat, makanan yang enak. Ya, sajikan di atas meja, sepanjangan meja itu. Yang dijamu satu orang. Kalau mejanya 100 meter, 10 meter, 20 meter, penuh makanan minuman yang nikmat. Masuk ini orang, wala dilirik makanan di atas meja, nggak ditoleh. Mana arah di si raja ngeliat gitu. Datang, temu, masuk, ngadep, ada apa? Aku mau tanya, tadi kau lewati panjangan makanan yang kuhidang, kenapa kau tidak lirik? Karena yang aku tuju bukan makanan, panggilan si raja ini tadi. Baik. Tadi ku dengar di luar tuh bangun tidur kau makan pakai roti keras dilembutin, minum, kemudian kau bisa. Kok bisa kau bisa mendapatkan nikmat itu? Kok bisa masih sempat kau mengucapkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah dengan kondisimu saat ini? Berarti si raja tidak merasa nyaman dengan kekuasaan, kekayaan, dunia yang ada di tangan, di genggaman si raja ini tadi, sampai dia melihat orang miskin. Berarti dianya, makanya tidak bisa kita kira orang miskin itu melihat ketika orang oh ini enak betul orang kaya, yang kaya juga melihat ente miskin, nyaman betul ini orang miskin, tidak ada beban pikiran. Ya. Yang maha tahu Allah. Makanya yang paling baik dari Allah yang saat ini sama kita. Bilang ini orang miskin pada raja itu, apa yang mau anak pusingkan? Aku cuma punya roti, sungai mengalir ini Allah yang mengalirkan, airnya halal untuk siapapun yang minum, dan Allah kasih aku nikmat ini payung pohon untuk berteduh. Nanti di hari kiamat yang ditanya sama Allah ini aja, payung, roti, sama air sungai. Gampanglah untuk menjawabnya. Yang ditanya 3. Kalau aku lebih daripada yang 3 ini, susah untuk menjawab. Semakin banyak juga pertanyaan nanti.
nangis ini raja. Nah ini kekuasaan aku kasih kepadamu, ambillah. Aku pengen menjadi sepertimu. Dari raja pengen jadi jelata. Ya. Kalau di zaman kita ini kan kebalik, orang pengen jadi raja, jelata pengen jadi raja. Di sini kalau dulu orangnya mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Dari kaya pengen miskin, dari punya jabatan pengen jadi jelata, dari raja pengen tidak mau, tidak bisa. Ya sudah ketetapan sama Allah. Ya. Jadi tidak bisa kita memandang apa yang kita lihat, kecuali kalau kita bisa bersyukur senantiasa memuji Allah, maka apapun tidak akan berpengaruh yang terjadi. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi keimanan kita, ketakwaan kita. Mau ini meroket, mau ini anjlok, mau ini begini, mau enggak. Ente dengan keadaan ente, karena ente yakin apa yang ada sama anak saat ini yang terbaik dari Allah untukku. Untuk apa anak pengen ini pengen itu? Karena pengen ini pengen itu belum tentu baik, karena yang terbaik menurut Allah yang saat ini ada padaku. Hakada. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Allah jadikan perkumpulan kita membawa berkah. Allah jadikan apa yang kita pelajari insyaallah bisa masuk ke dalam hati kita, kita menjadi renungan kita dan menjadi muhasabah untuk kita. Allah jadikan dunia kita ini mahmudah, dunia yang terpuji. Allah jauhkan kita daripada dunia yang tercelah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.